melanjutkan yakni ada yang terlewat dari bab maja'anal ghuluwa fi quburis salihin yasiruha awthanan tu'bad min dunillah. Yani masih mengenai tentang gulu terhadap kuburannya orang-orang saleh sehingga dijadikan kuburan orang saleh itu sebagai awthanan, sebagai wasnan, yaitu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Nah, ini ada yang tertinggal sebelum kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu di mana Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala beliau menuliskan bab tentang maja fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirk. Yusilu ila syirk. Yani penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sisi-sisi tauhid, kemudian menutup pintu-pintu semuanya yang menghantarkan kepada kesyirikan. Taib ikhwah, di akhir bab tentang al-ghulu, an-ghulu fi qubur salihin, gulu terhadap kuburan orang saleh. Yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan para ahli sunan. Ahlus sunan. Termasuk juga Imam Tirmidzi, Sunan Abu Daud dan lain sebagainya. Ibnu Majah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, yaitu para wanita yang menziarahi kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid dan menjadikan di atas kuburan itu as-suruj, yaitu pelita-pelita. Hilal. Mana? Oh, to'am. Baik. Insyaallah kita akan jelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia ini. Terutama yang menjadikan bahan perhatian kita dan harus dijadikan perhatian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, yaitu para wanita yang mereka menziarahi kuburan. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta disahihkan oleh beliau, yaitu min tariq Umar ibni Abi Salamah, dari jalur Umar bin Abi Salamah, an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil quburi. Ya, Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ini hadis hasan sahih, dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam yakni kesahihannya. Wa hadis Ibnu Abbas hadha fi isnadi Abu Saleh maula Ummu Hani wa qad dha'afahu ba'dhum wa saqahu ba'dhum. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala di atas, di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Abu Saleh, maulanya Ummu Hani, pembantunya Ummu Hani. Dan sebagian para muhaddisin itu mendhaifkan hadis tersebut. Ya, mendhaifkan hadis
hadis tersebut, yaitu adanya pentadlisan di dalam hadis ini. Namun Imam Tirmidzi menghasankan. Kemudian akan tetapi sebagian kalangan muhaddisin yang lainnya mensahihkan, mensiqahkan periwayat tersebut. Yani di mana dikatakan oleh Abu Hatim bahwasanya periwayat Abu Saleh itu adalah thiqah, seorang yang thiqah. Ya. Seorang yang thiqah. Nah, namun dikuatkan hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hasan bin Thabit. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil quburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ya. Melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa qad jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqaini. Telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam min tariqaini, yaitu dari dua jalur. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil quburi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ya, kemudian disebutkan pula hadis di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma qala wa rijalun hadza laysa rijalun hadza falam ya'khudhu ahaduhum 'anil akhar. Walaysa fil isnadaini may yatahamu bil kadzabi. Wa mithlu hadha hujjatun bila raib wa hadha min ajwadil hasan alladhi syaratahu Tirmidzi. Fa innahu ja'ala al-hasan ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fihi muttaham wa lam yakun syahadan ay mukhalafan lima thabata bi naqli thiqat wa hadha al-hadits ta'addadat turuquhu wa laysa fiha muttaham wa la khalafahu ahadun min thiqat. Baik. Ala kulli hal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pun beliau mensahihkan hadis ini. Ya. Karena banyaknya jalur-jalur periwayatan sehingga menghilangkan yang namanya tuduhan pada salah seorang rawi, dan tidak ada dalam hadis periwayatan dalam hadis ini yaitu yang cacat atau menyelisih penukilan periwayatan para periwayat yang thiqat, ya, periwayat yang thiqah. Baik, ala kulli hal, maka hukum daripada ziarah kubur bagi seorang wanita, adalah makruhun. Dan ini pendapat yang dipegang oleh para a'immah al-madzahib. Ya. Di dalam menghukumi ziarah kubur bagi para wanita. Walaupun di sana terdapat 3 pendapat para fuqaha, para ahlul ilmi di dalam hukum ziarah kubur. Namun
pendapat yang pertama, yukrahu lin nisa'i ziyaratul kubur. Dimakruhkan bagi seorang wanita untuk berziarah kubur. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'iyah. Kemudian Hanabilah juga. Kemudian juga ada bagian pendapat dari kalangan Hanafiyah. Dan juga pendapatnya Malikiyah. Dan bahkan dinyatakan oleh dinyatakan sebagai ijma. Itu tadi berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil quburi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Kemudian hadis yang kedua dari Anas. Ya, ini larangan, ya. Ini ada larangan. Yakni ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk menziarahi kubur dengan menyatakan la'ana. Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat wanita yang menziarahi kubur. Tapi larangan ini mayasrifun nahya ilal karaha. Ada hadis yang memalingkannya sehingga hukumnya menjadi makruh. Hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita tabki. Melihat seorang wanita lagi nangis. Ya, inda qabrin, yaitu di sisi kuburan. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan pada wanita itu, ittaqillahi wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang wanita tersebut dari berziarah kubur. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ada golongan yang mereka merukhsahkan waladina rakhisu fi ziyarati i'tamadu ala ma ruwiya an Aisyah. Yaitu orang-orang yang mereka memberikan rukhsah di dalam ziarah. Itu bersandarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi waladina rakhasu fi ziarah, orang-orang yang membolehkan di dalam ziarah kuburan, i'tamadu ala maruya an Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha zarat qabra akhiha, yani Abdurrahman. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berziarah kuburan saudaranya yaitu Abdurrahman. Wa qalat law syahadtuka ma zurtuk. Kalaulah
aku telah menyaksikan engkau, niscaya aku tidak menziarahimu. Dan ini menunjukkan anna ziyarah laisat mustahabba nisa kama tustahabu lirijal. Nah, ini justru hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak bolehnya seorang wanita itu menziarahi kubur tidak sebagaimana laki-laki. Ya. Kalaulah ziarah kubur itu dibolehkan bagi para wanita, lastahabat ziyaratuhu. Saya sudah dibolehkan oleh Nabi alaihissalam untuk menziarahi kuburan. Nah, maka tidak ada hujah di dalam hadis ini bagi orang yang membolehkan untuk berziarah kuburan bagi seorang wanita. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, dari riwayat Abdullah ibni Abi Malikah an Mulaikah. Akan tetapi ini menyelisih apa yang diriwayatkan Al-Athram. An Abdullah bin Abi Mulaikah adzan, dari Abdullah bin Abi Mulaikah juga, anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat data yaumin minal maqabir. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha aqbalat data yaumin minal maqabir. Beliau baru saja kembali dari apa? Pada suatu hari dari kuburan. Faqultu laha. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, alaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari menziarahi kuburan? Qalat. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Na'am." Ya, betul. Naha an ziyaratil kubur. Beliau melarang dari berziarah kuburan. Tsumma amara bi ziyaratiha. Akan tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berziarah kubur. Nah, lantas bagaimana? Apakah hadis ini kontradiksi? Tidak. Ya. Jadi hadis satu sama lainnya itu saling menjelaskan atau saling menguatkan. Ya. Atau menerangkan dan sebagainya. Kemudian dijawablah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala perkara hal ini. Kata beliau, wala hujjatan fi hadits Aisyah fa innal muhtaj 'alaiha. Tidak ada hujjah di dalam hadis Aisyah akan kebolehan ziarah kubur bagi seorang wanita. Ya. Akan tetapi justru yang dijadikan hujjah di dalam hadis ini adalah mengenai larangan secara umum. Akan tetapi ada juga yang membawa larangan tersebut kepada hal yang telah dimansukh. Akan tetapi hadis ini yang awalnya Rasulullah melarang dari ziarah kubur kemudian dimansukh, dihapus. Sebagaimana perkataan Aisyah ketika ditanya, "Alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dari berziarah kuburan? Qalat, "Na'am." Naha an ziyaratil kubur. Betul. Rasulullah melarang dari berziarah kuburan. Tsumma amara bi ziyaratiha. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan untuk berziarah kubur. Jadi larangan itu mansukh. Ya. Akan tetapi lam yudhkar lahal muhtajun an-nahyul khas bin nisa alladhi fihi la'annahunna 'ala ziyarah. Ya. Akan tetapi tidak disebutkan
yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu larangan secara khusus bagi seorang wanita. Ya, tidak ada. Ya, tidak disebutkan. Yang ada di dalamnya adalah anahuna ala ziyarah. Secara tegas. Rasulullah melaknat para wanita dari berziarah kuburan. Jadi jelas perkataan qad amara bi ziyaratiha. Nah, maka jelaslah di sini perkaranya bahwa perkara tersebut bisa menuntut kepada hukum al-istihbab, ya, hukum mustahab. Ya. Terutama bagi para laki-laki secara khusus. Ya, secara khusus bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, ya, bagi perempuan adalah laknat, dilaknat. Lakn sharih. Bahkan laknat itu sharih di dalam keharumannya. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan izin rukhsah bagi laki-laki saja. Fazuruha, maka ziarahlah kuburan tersebut. Itu tidak termasuk wanita, tidak masuk. Ya, tidak masuk di dalamnya seorang wanita. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW menyandingkan dengan orang-orang yang menjadikan masjid, ya, sebagai kuburan. Kemudian menyalahkan apa? Lentera-lentera di atas kuburan. Nah, sedangkan menjadikan kuburan sebagai masjid dan memberikan suruj itu adalah dilarang secara muhkam. Taib wasayana nisa lam yadkhulna fil idni fi ziyaratil qubur li'iddatin awjih. Jadi bagi seorang wanita tidak dibolehkan untuk menziarahi kuburan li'iddatin awjih. Nah, itu ada 4 hal. Ya. Ada beberapa hal ya maksudnya. 4 hal. Nah, yang pertama, anna qaula sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasannya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fazuruha. Qad nahaitukum an ziyaratil qubur, sungguh aku telah melarang kalian dari menziarahi kuburan. Kan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memansuh larangan tersebut dengan menyatakan fazuruha. Maka ziarahilah kuburan itu.
Nah, dan sigot yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tadzkir. Ini dengan bentuk mudzakkar. Ya, ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannats. Tapi yang disebutkan Nabi adalah mudzakkar. Fazuruha. Ya. Nah, tetapi secara umum memang bisa terjadi ya masuk termasuk juga wanita secara umum. Ya. Lakin ada fihi qaulani. Kan tetapi di sini para ulama dapat dua ya pendapat. Nah, maka innahu yahtaj ila dalil munfasil. Dikatakan bahwasanya itu membutuhkan dalil secara munfasil, ya tersendiri ya, yang terpisah. Wa hina id yahtaju tanawala dzalika linisa ila dalil munfasil. Maka itu membutuhkan apa? Butuhkan dalil yang munfasil. Waqila dan ada juga mengatakan anu ya tamilu ala dzalika. Yaitu muhtamal. Waqila annahu yahtami ala dzalika 'inda al-itlaq. Ya secara mutlak nih. Wa ala hadza maka oleh karena itu fayakunu dukhulu nisa'i bi tariqil umumi adhaif wa ala hadza fayakunu dukhulu nisa' bi tariqil umum adhaif wal am la yu'arid al adillah al khasah wa la yansukha 'inda jumhuril ulama. Jadi secara umum ini tidak bertentangan atau berkontradiksi dengan dalil secara khusus dan tidak menurut jumhur ulama itu tidak dimansuh. Ya, tidak dimansuh. Walau kana nisa dakhilat fi hadzal khitab meskipun orang wanita itu masuk ke dalam khitab pembicaraan ini. Las yahibbalahunna ziyarah lil qubur. Misalkan kemustahaban bagi para wanita apa namanya? Walau kana nisa dakhilat ya kalau wanita itu masuk ke dalam khitab kebolehan ya. Kebolehan berziarah kubur lastahabbat lahunna ziyaratul kubur. Saya akan dibolehkan baginya untuk ziarah kubur. Wa ma'alimna ahada minal a'immah istabahaba lahunna ziyaratul kubur. Dan kami ya kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan tidaklah mengetahui seorang pun dari kalangan para imam yang membolehkan ziarah kubur. Demikian juga di zaman Nabi alaihissalam dan Khulafaur Rasyidin, para yakni walakan nisa ala di Nabi sallallahu alaihi wasallam khulafai rasyidin yakhrujna ila ziyaratil qubur. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alal idna bir rijal bi anna dzalika yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab di dalam kebolehan ziarah kubur bagi laki-laki. Yang pertama adalah dzikirul maut, yaitu mengingat kematian. Wa yuraqiqul qalb, kemudian melembutkan hati, wa tadmal
ain, kemudian mengucurkan air mata. Ya. Jadi ilah ataupun sebab diizinkannya bagi laki-laki untuk ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, melembutkan hati, mengucurkan air mata. Ini adalah dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, perlu diketahui bahwasanya apabila seorang wanita itu dibolehkan wa maklum dan diketahui anal mar'ah idza fataha hadzal bab. Seorang wanita, apa namanya, seorang mar'ah idza fataha laha hadzal babu akhrajah ila jaz'i wan nadab wan niyaha. Yani kalau wanita itu dibolehkan untuk berziarah kubur, maka itu akan menghantarkan wanita itu kepada apa? Itu sedih yang mendalam, itu galau, ya kan? Kalau wanita itu ya, kalau ziarah kubur maka dia itu apa? Akan nangis mungkin atau berniyahah dan lain sebagainya. Kenapa? Lima fiha minadha'fi wa qillatis sabr. Kenapa? Karena wanita itu lemah, ya. Wa qillatis sabr, dan sedikit kesabarannya, ya. Itu sifat seorang wanita. Baik, ikhwas sekalian, yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian dikuatkan pula mazhabat fi sahih. Dikuatkan pula di dalam apa yang telah tetap di dalam sahihaini. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Annahu nahan nisaa an ittiba'il janaiz. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam melarang para wanita untuk an ittiba'il al janaiz, ya, untuk mengikuti jenazah ketika hendak dimakamkan. Nah, itu namanya ittiba'ul janaiz. Nganter jenazah ke pemakaman untuk dikubur. Ini dilarang bagi kaum wanita. Nah, memang kita lihat banyak ibu-ibu apalagi yang ziarah kubur apa? Yang konon katanya ke kuburan para wali. Di sana minta-minta. Nah, ini banyak didominasi oleh para ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu pengajian, majelis taklim. Majelis taklim apa dulu di sana? Ada majelis taklim apa? Masa nggak ada? Hah? Berbis-bis ziarah kubur Sunan apa? Kalijaga, Sunan Kalijaga. Iya.
Gunung Jati, Sunan Muria, apa lagi dulu? Sunan Giri, Sunan Ampel. Iya, satu dilarang ziarahnya, kedua apabila dia melakukan kesyirikan maka dia kufur. Ngalap berkah. Di Jonggol juga ada kan? Di Jonggol. Mana? Iya. Enggak ada. Nah, ini akan menjadi penguat. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, larangan itu adalah secara khusus untuk kaum wanita. Sedangkan kebolehan dan istihbab itu dikhususkan bagi kaum laki-laki. Ya. Naam, kata Aisyah radhiyallahu anha, naha an ziyaratil kubur. Benar. Rasulullah melarang dari ziarah kubur, tsumma amara bi ziyaratiha. Kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya. Nah, ini tidak masuk ke dalamnya adalah wanita. Termasuk juga perintah Nabi yang di dalam riwayat lain, fazuruha. Hendaklah kalian itu berziarah kubur. Ya, berziarah kubur. Taib ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun di dalam apa itu namanya? Di dalam khitab fazuruha termasuk juga meliputi laki-laki dan perempuan. Termasuk juga misalkan di dalam hadis man shalla ala janazah falahu qiratu. Wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Barang siapa yang salat jenazah maka baginya satu qirat. Barang siapa mengikuti sampai dia mengikuti jenazah itu dikuburkan maka dia mendapatkan 2 qirat. Nah, ini sigohnya sigoh tadkir secara umum. Ya, sigoh tadkir itu sigoh bentuk mudzakkar. Ya, akan tetapi lafadz man di sini meliputi laki-laki dan perempuan menurut kesepakatan manusia seluruhnya. Ya, namun telah diketahui hadis-hadis sahih anna hadzal umum lam yatanawalin nisa. Keumuman hadis itu tidak meliputi kaum wanita. Kenapa? Linnahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada larangan. Ya, karena ada larangan Nabi secara khusus. La'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur atau zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang ziarah kuburan. Ya. Melaknat wanita yang ziarah kuburan. Nah, jadi di dalam pembahasan hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya
Ziarah kubur itu dikhususkan bagi para laki-laki. Dan terdapat secara khusus sabda Nabi la'anallah zuwaratil kubur. Zuwaratil kubur secara khusus. Ya, fayakunu minal am al makhsus. Nah, jadi yang tadinya dari bentuk keumuman itu dijadikan dikhususkan. Dikhususkan. Bagi siapa? Bagi wanita. Ya. Paham tuh? Nama ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid. Wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirk. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Yani di dalam bab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Ya. Dari golongan kalian. Dari jenis kalian. Wa ala lughatihim. Kalau dikatakan Ibnu Katsir, yaqulullah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mumtinan 'alal mu'minina. Ini dengan Allah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman bima arsala ilaihim rasulan, dengan diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah mereka min anfusim, yaitu dari jenis mereka, dan juga dengan bahasa-bahasa mereka seluruhnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rasul itu sangat ingin sekali kalian itu beriman. Kalian itu beriman. Kalau di dalam firman Allah tabaraka wa taala surat Ali Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat pada orang beriman ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka. Ya.
Dan ini suatu nikmat yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada seorang utusan Kisra. Inna Allah ba'atha fina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu. Sungguh Allah telah mengutus ke tengah-tengah kami seorang rasul di antara kami yang kami mengenali nasabnya dan juga kami mengenali sifat. Qala huwa makhrajahu, tempat masuk serta keluarnya. Wa sidqahu wa amanatahu, kejujuran dan keamanahannya. Kemudian azizun alaihi ma'anitum ay ya'izzu alaihi syai' alladhi ya'nitu ummatahu wa yashuqqu 'alaiha. Wa li hadha ja'a fil hadits al-murawi min turuq anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala bu'ithu bil hanifiyyah as-samhah. Alladhi ya'nutu ummatahu bi wa yashuqqu 'alaiha. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bu'ithu bil hanifiyyah as-samhah. Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan aku diutus dengan al-hanifiyyah as-samhah. Al-hanifiyah dan as-samhah. As-samhah ini adalah bentuk daripada apa? As-samhah, tasammuh. Ya. Atau dalam hadis yang lain dijelaskan inna hadza din yusrun. Sungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Jadi syariatnya kulluha samhah, sahlah, kamilah. Ya. Syariatnya itu ya mudah dan sempurna. Yassirah ala ma yasarahu Allahu alaihi. Harisun alaikum ay ala hidayatikum. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam itu harisun alaikum. Ya. Sangat perhatian yang besar, antusiasme yang sangat besar, yang tinggi. Ala hidayatikum. Ini atas hidayah kalian. Wa usul naf'i dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Kemudian mencapainya manfaat duniawi serta ukhrawi kepada kalian. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qol, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qol mengatakan tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami. Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ta'irun, dan tidaklah ada seorang burung pun yuqallibu janahihi yang membolak-balikkan kedua sayapnya fil hawa, yaitu di udara. Illa wa huwa yadhkur lana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Wa ma ta'irun, dan tidaklah ada seekor burung pun yang dia mengepakkan kedua sayapnya di udara. Illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Melainkan Rasulullah SAW pun telah menyebutkan ilmu darinya. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyabdakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayantuhu lakum. Rasulullah SAW menyabdakan ma baqiya syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Yuqarribu minal jannah, yang dapat mendekatkan kepada surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari api neraka, illa
illa waqad bayantuhu lakum. Melainkan pasti sudah aku jelaskan kepada Taib, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka faqtadat hadil awsaf allati wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di apa namanya? Sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala mengenai sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan di dalam apa namanya fi haqqi ummatihi, di antara hak umatnya itu dia menunaikan anzarahum, itu memberikan peringatan pada mereka, wa hadzarahum musyrik, kemudian mewaspadai kesyirikan alladzi wa a'dhamu dzambi, yaitu yang merupakan dosa yang paling besar. Wa bayyana lahum dzara'ihul mawsulah. Ya, jadi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Wujud ada. Baik, sampai di situ dulu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, Fadhal. Kita akan lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Hah? Berarti istri-istri Rasulullah dan para sahabat itu nggak pernah ziarah kubur. Iya, betul. Baik. Dilarang. Ini tanyain. Sulap. Tugas. Apa hukum ziarah kubur bagi wanita? Sebutkan dalil-dalilnya. Ditulis ulang secara ringkas.
kalau hukum membangun kuburan di atas masjid itu adalah minal kabair, masuk kabair, termasuk juga menyalakan suruj, menyalakan lentera, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam ayat tadi merupakan sifat Nabi alaihissalam yang Allah tabaraka wa taala sifat. Sampai bil mu'minina rauf rahim. Nabi alaihissalam itu kepada orang-orang beriman itu sangat baik, ya, berkasih sayang pada umat. Itu ketika manusia itu tawallau, enggan taat, tidak mentaati atau durhaka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, artinya untuk merendah kepada orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Fa in asauka, jika mereka berdurhaka pada engkau, faqul inni bari'um mimma ta'mal. Sungguh aku ini berlepas diri daripada apa yang kalian kerjakan. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Fa in tawallau, maksudnya dama ji'tum bihi minasyariah, yaitu berpaling dari apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-azim al-mutahharah, syariah yang agung, yang suci, yang sempurna. Maka menuntut, kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, faqtadat hadil awsaf, sifat-sifat ini menuntut itu walati wasafa biha Rasulullah SAW, yang dengannya Allah mensifati Rasulullah SAW di hak umatih, yaitu di dalam hak umatnya, untuk memberikan peringatan pada mereka, mewaspadai mereka, ya. Wa hadzara musyrikkal ladzi wa'adhamu dzunub, ya. Yani maksudnya mewaspadai mereka dari kesyirikan, yang kesyirikan itu merupakan sebesar-besarnya dzunub, dosa. Wa bayyana lahum, kemudian dijelaskan pula di dalamnya dara'ul wasula ilaih, yaitu hal-hal yang menghantarkan jatuh kepadanya. Wa balagh fi nahyim anha wa min dzalika taqdimul qubur wal ghulu fiha. Jadi padahal ada yang ditanyakan oleh Yokha, sulap tanyanya satu aja udah, itu, ya, hukum ziarah kubur, sebutin dalil-dalil. Al-an fauran ajilan. Pause. Ada yang bertanya barangkali, hukum wanita melayat. Kalau melayat ya boleh. Takziah maksudnya. Takziah. Boleh maksudnya. Yang nggak boleh itu yang mengantar jenazah, tibaul janais, ya, atau ziarah kubur.
Khalas? Udah? Kumpulin kalau udah. Ayo kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah dibahas tidak mengantarkan ke kubur karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tiba'il janaiz dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahuna an tiba'il janaiz.